Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan uncia semuanya. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya Fauzan Askuri, NIM 220401010192. Jawaban ujian nomor pertama yaitu menganalisis gambar satu. Gambar satu adalah komponen sistem informasi, yaitu kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, merespon, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Utama dari sistem informasi adalah mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Komponen sistem informasi terdiri dari perangkat keras, hardware, kemudian perangkat lunak, software, kemudian data, kemudian ada prosedur, kemudian ada sumber daya manusianya, ada jaringan, dan juga akhirnya ada output. Kemudian analisis gambar nomor 2 yaitu gambar tersebut menjelaskan mengenai konsep yang digunakan untuk mendefinisikan batasan dalam sistem informasi dan proses otomisasi, di mana sistem Bondari berfokus pada keseluruhan sistem dan elemen-elemen internal versus eksternal. Sedangkan automation Bondari berfokus pada perbedaan antara proses yang diotomatisasikan dan proses manual. Sistem Bondari digunakan untuk mendefinisikan apa yang termasuk dalam sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan automation Bondari digunakan untuk merencanakan dan mengelola otomasi proses dalam sistem, menentukan bagaimana bagian mana dari proses yang harus diotomisasi dan bagian mana yang tetap manual. Selanjutnya, analisis gambar 3. Ini gambar tersebut menjelaskan tentang simbol dalam activity diagram, yaitu salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses. Penjelasan dari simbol tersebut yaitu swim lanes atau jalur renang, yaitu mewakili aktor atau entitas yang berbeda seperti departemen atau sistem dan aktivitas yang mereka lakukan, membantu mengatur dan mengklarifikasi tanggung jawab dalam proses. Selanjutnya ada titik hitam, ini adalah starting activity atau initial node. Menunjukkan titik awal dari alur aktivitas. Ini menandakan tempat di mana alur kerja dimulai. Selanjutnya ada transition arrow atau flow atau kendali. Yang ini ya, tanda panah. Menunjukkan arah aliran kendali dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu aktivitas. Nah, ditunjukkan oleh kotak yang ujungnya melingkar. Menunjukkan sebuah tugas atau langkah dalam proses. Setiap aktivitas bisa berupa pekerjaan manual, tugas komputer, atau aksi lainnya yang perlu dilakukan. Selanjutnya nomor 5, ending activity atau node akhir, yaitu titik hitam, kemudian ada lingkaran kecilnya. Ada lingkaran tipis di luar. Menunjukkan titik akhir dari alur aktivitas yang berarti proses atau jalur kerja selesai. Yang nomor 6 yaitu synchronization bar split, yaitu node percabangan. Ini ya, dari satu ke cabang 2. Ini menunjukkan memisahkan suatu aliran menjadi dua atau lebih aliran paralel, menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Selainnya synchronization bar join atau node penggabungan kembali, yaitu menggabungkan beberapa aliran paralel menjadi satu aliran, biasanya menunggu semua aktivitas selesai sebelum melanjutkan. Selanjutnya 8 decision activity atau node keputusan, menunjukkan titik di mana keputusan harus dibuat yang mengarahkan aliran ke beberapa cabang berdasarkan kondisi tertentu, seperti cabang diberi label dengan kondisi menunjukkan jalur yang diambil. Ini bentuknya yaitu jaran genjang, kemudian ada titik atau juga bisa seperti ini, dia ada panahnya keluar. Selanjutnya, analisis gambar 4. Gambar 4 menunjukkan aktivitas atau alur kerja dari seorang pelanggan yang meminta penawaran sebelum melakukan pemesanan, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari pelanggan yang meminta penawaran kepada salesman. Kemudian salesman akan memeriksa catatan spesifik barang yang diminta oleh konsumen. Nah, jika sales sudah mengerti dengan spesifikasi barang yang diminta, maka sales akan langsung menginput spesifikasinya ke dalam sistem.
Ini akan langsung diinput dan diproses oleh sistem. Jika sales belum memahami spesifikasi barang yang diminta konsumen, maka sales akan menanyakan dulu kepada teknisi ahli, baru kemudian memasukkan spesifikasi tersebut ke dalam sistem. Dia akan nanya dulu, kemudian dia akan memasukkan, dan akan dikelola oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan mengelola spesifikasi yang masuk menjadi sebuah penawaran yang akan dikirimkan kepada konsumen. Dari sistem dikirimkan lagi ke konsumen sebagai penawaran. Konsumen akan mereview penawaran yang diberikan. Jika spesifik barang yang diminta sudah sesuai, maka konsumen akan menerima penawaran tersebut dan melanjutkan ke proses pemesanan. Oke, diterima, lanjut pesan, dan selesailah ke proses pemesanan. Tapi jika spesifik barang belum sesuai atau konsumen ingin merubah spesifikasi barang yang ditawarkan, maka konsumen akan kembali mengirimkan catatan spesifikasi permohonan penawaran barang dan sales akan kembali mengulang alur aktivitas dari nomor 2. Nah, jika dia belum mau mengganti spesifikasinya, dia akan kembali meminta penawaran ke sales. Nanti sales akan mengulangi alurnya. Jika dia sudah paham spesifikasi barangnya, dia akan langsung masukkan ke dalam sistem. Jika dia belum paham, dia akan nanya dulu, baru masukkan data, baru ke sistem dan kembali ke penawaran konsumen. Sampai akhirnya konsumen memutuskan penawaran tersebut sebagai pesanan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan atas masukan positif yang diberikannya. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.